sarrahu, kata Nabi SAW, man sarrahu ayumadda lahu fi umrihi wa yuwassa alaihi fi rizki wa yudfa'a anhu mitatas su' falyattaqillaha wal yasir rahimah. Ini ada tambahan keutamaannya. Terjemahnya, barang siapa yang ingin dipanjangkan keberkahan umurnya, dari sudah kita katakan dipanjangkan umurnya, maksudnya keberkahannya, dan diluaskan rezekinya. Semua orang mau menjadi orang kaya, ini dikatakan diluaskan rezekinya. Serta ini tambahannya, dihindarkan dari kematian buruk, su'ul khatimah. Dihindarkan dari itu, maka hendaklah ia ditutup hadisnya dengan perkataan mulia. Beliau mengatakan, wala an amshi ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni masjidil Madinah syahra. Lalu kata Nabi SAW, aku memenuhi hajat satu saja saudaraku muslim. Ya, kita penuhi satu saja. Kata Nabi SAW, dan aku memenuhi satu hajat saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada iktikaf sebulan di masjid ini. Beliau tunjuk masjid beliau, Masjid Nabawi. 10 menit, 15 menit kita sudah pulang. Pagi hari misalnya. Di pagi hari itu Allah datangkan 70.000 malaikat mendoakan kita. 70.000 ya. Satu malaikatnya sudah cukup diterima doanya. 70 mendoakan kita sampai sore. Non-stop didoakan kebaikan. Kalau kita Allah datangkan lagi 70.000 malaikat mendoakan sampai pagi. Ini bisa kita dapatkan pahalanya setiap saat. Nabi jawab, Nabi mengatakan lahu thalathun. Orang yang dapat 30 pahala. Coba bayangkan Bu, Ibu selalu kalau WA suami atau siapa teman selalu. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Sekarang masalah silaturahim. Tadi dikatakan sedekah atau silah. Sila artinya hubungan, menghubungkan ya, atau melanjutkan hubungan. Rahim artinya orang yang punya kekerabatan ya. Jadi yang paling tepat itu kalau kita mengatakan silaturahim sebenarnya hubungan dengan orang yang punya kekerabatan. Jadi tidak disebutkan kepada semua muslim ya. Kalau Anda datang kepada seorang muslim tetangga, itu namanya menjalin ukhuwah, bukan silaturahim. Salah bahasa kadang-kadang. Kita bisa tulis silaturahim akbar, ketemu hampir satu kota atau satu alma mater. Ini bukan silaturahim namanya. Karena silaturahim itu adalah hubungan kekerabatan, orang yang punya kekerabatan. Ibnu Hajar mengatakan ar-rahim secara umum adalah dimaksudkan untuk kerabat dekat. Kerabat dekat gitu ya. Antara mereka terdapat garis nasab, kata beliau. Baik berhak mewarisi atau tidak, baik sebagai mahram atau tidak. Itu makna rahim. Jadi nggak bisa ibu tarik rahim itu kepada semua muslim, enggak. Harus yang punya hubungan kekerabatan. Baik, saya perlu jelaskan, ada rahim, kerabat yang punya hak rahim dan hak mahram. Ya, mahram. Jangan bilang muhrim ya. Kalau muhrim itu artinya orang yang pakai baju ihram. Ya. Kalau ibu bilang ini muhrim saya, berarti dia pakai baju ihramnya ibu, gitu ya. Mahram. Mahram artinya yang terharamkan untuk menikah dengan mereka. Mahram, haram ya. Tidak boleh kita menikah sama mereka. Nah, itu ada orang yang punya hubungan kerabat rahim dan punya hak mahram. Tidak boleh kita nikah sama mereka. Itu semua jalur ke atas kita. Ibu, ayah, kakek, nenek, dan semua ke samping mereka. Saudara dan saudari bapak dan ibu, saudara dan saudari kakek dan nenek kita. Ya, semua jalur ke atas. Itu rahim dan mahram. Ibu meninggal, penggantinya nenek. Begitu terus. Ya, ke atas dan ke samping semua. Saudara-saudaranya juga begitu. Kemudian semua jalur ke samping kita. Saudara dan saudari kita. Apakah seayah sama seibu, atau seayah saja, atau seibu saja. Seayah seibu kita sudah tahu. Kalau seayah itu misalnya seorang laki-laki poligami, punya 2 orang istri, punya anak dari masing-masing istrinya. Anaknya itu namanya saudara seayah. Karena satu ayah tapi beda ibu. Atau seibu. Seibu ini misalnya seorang ibu pernah menikah sama satu laki-laki, meninggal suami atau cerai, ada anak dari suami pertama. Nikah lagi sama suami kedua, punya anak juga. Maka anak dari 2 orang suami yang berbeda namanya saudara seibu. Kan itu. Karena mereka satu ibu. Atau saudara ya, susuan, ini masuk di dalamnya ya. Makanya ibu-ibu yang memang masih produktif, ada ASI, jangan sembarangan memberikan ASInya kepada anak-anak orang, gitu ya. Nyumbang misalnya donasikan ASInya, donor ASI ke klinik misalnya, ya. Itu harus ibu kasih namanya. Yang menyumbang ini siapa? Ibu fulan. Karena dalam hadis disebutkan kalau bayi itu minum susu 5 kali kenyang, itu jadi anak angkatnya ibu, jadi anak susuan. Artinya kalau anak itu laki-laki, ibu jadi mahram sama dia. Berikut juga anak ibu kalau ada perempuan, tidak boleh nikah sama anak itu. Makanya nggak boleh sembarangan kasih susu kepada orang. Harus kasih namanya. Semua klinik juga yang menerima donor ASI, saya tahu di Jakarta itu ada terima, itu harusnya tulis. Ini ibu siapa namanya? Bayangkan kalau ibu misalnya punya ASI banyak, Masya Allah 1 liter, 2 liter ibu sumbang 1 hari. Terus dikasih ke 5 anak, kenyang semua itu gimana? Hah? Banyaknya itu anak susunya.
Ya. Iya, makanya kita perlu pahami di masa Nabi Muhammad SAW ada 2 orang bu menikah. Ini kasus terjadi di masa Nabi. Menikah nih, mereka sudah jadi suami, baru akad nikah, untung baru akad nikah. Begitu selesai akad nikah depan Nabi, ada satu ibu sudah tua datang mengatakan, ya Rasulullah, ini 2 orang ini saya pernah susuin. Ini anak susu saya dua-duain. Maka Nabi pisahkan, Nabi mengatakan kalian tidak boleh nikah, dibatalin pernikahannya. Karena tidak boleh nikah, saudara susuan, kan gitu. Jadi ini punya hak, ya, rahim dan mahram gitu ya. Kemudian semua jalur ke bawah saudara kita, ponakan, ya. Bukan anak sepupu ya, anak saudara. Sepupu itu punya hak rahim tapi bukan mahram. Makanya kita boleh nikah sama anak paman, anak tante itu sepupu. Itu cuma punya hak rahim, tidak punya hak mahram. Jadi ibu nggak boleh buka jilbab depan sepupunya. Di Indonesia sering dibilang ini juga saudara saya. Kalau ditanya terus-terus ternyata anak pamannya, anak tantenya. Ini rahim tapi bukan mahram. Tetap itu boleh menikah. Makanya Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, nikah sama anak Nabi Fatimah. Kenapa? Karena sepupu orang tua berarti sepupu anak juga, kan gitu. Ini boleh menikah. Jadi maksud sini adalah jalur ke bawah saudara kita, maksudnya adalah ponakan langsung, ya. Itu mahram. Kemudian yang terakhir jalur langsung kita ke bawah, anak, cucu, cicit semua ini rahim dan mahram. Ada juga orang yang menjadi rahim dan mahram karena pernikahan, mertua dan anak mantu. Tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada namanya mantan anak mantu, ya. Sekali ibu nikah sama suaminya yang sekarang, ayahnya suami itu akan jadi mahram abadi, walaupun ibu cerai sama suami. Tetap itu seperti ayah sendiri, boleh salaman, boleh tidak pakai hijab di depan dia, tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada namanya mantan anak mantu. Ini mereka menjadi rahim dan mahram karena pernikahan. Karena pernikahan gitu ya. Kemudian juga ada orang yang punya hak rahim tapi bukan mahram. Nah tadi sepupu, ipar. Nah, jadi depan ipar ibu nggak boleh buka hijab, ya, nggak boleh salaman. Oh ini kan adik suami saya, akhirnya boncengan motor sama-sama, nggak boleh. Itu bukan mahram. Kadang-kadang ada suami gitu, dia sibuk, dia nggak bisa urus, dia suruh adiknya antar istrinya ke rumah sakit misalnya atau kemana, berduaan di mobil. Ini bukan mahram, nggak boleh, gitu kan? Hukumnya tetap tidak boleh. Makanya waktu Nabi SAW mengatakan kalau laki-laki dan perempuan berdua, yang ketiganya syaitan. Artinya pasti mereka akan digoda. Lalu apa kata seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Karena sering ketemu di depan rumah, kadang-kadang datang ke dalam rumah dan segala macam. Kata Nabi SAW, ipar itu kematian. Ipar itu kematian. Kenapa kematian maksudnya? Ya, ini ada kasus banyak ya. Jadi kalau sampai na'udzubillah terjadi perselingkuhan, misal antara suami sama adik ibu atau sama kakak ibu. Sekarang kalau ibu tahu, ini serba salah. Ini suami, ini kakak dan ini adik. Sama seorang perempuan, seorang laki-laki, misalnya na'udzubillah istrinya selingkuh sama adiknya atau kakaknya. Bagaimana caranya nih, memilahnya ini? Ini istrinya, ini kakak, ini adiknya. Ini susah. Dan kalau orang lain misalnya, istri atau suami selingkuh sama orang lain, terjadi perceraian, sudah selesai, kita nggak usah ketemu. Tapi kalau saudara kita susah nggak ketemu kan? Dan kita selalu kebayang, ini yang pernah ganggu istri saya, ini yang pernah ganggu suami saya, kan jadi masalah. Makanya Nabi SAW mengatakan ipar itu kematian. Tetap ketemu iya, kalau rame-rame keluarga iya, tegur sapa cukup. Tapi betul-betul kita harus tahu mereka bukan mahram. Nggak boleh berduaan, nggak boleh nggak pakai hijab dan seterusnya. Nah ini penting untuk difahami dalam masalah istilah rahim, silaturahim, ya. Baik, menurut pendapat lain juga kata para ulama adalah para kerabat yang dekat, ya, dan haram dinikahkan. Tadi sudah kita rincikan, ya. Secara dalil syar'i, orang yang silaturahim ini, baik itu yang rahim, mahram atau rahim tanpa mahram, artinya dia selalu menjalin hubungan yang baik. Tentu sebatas-batas, ada batas-batas syar'inya ya. Yaitu dia akan mendapatkan keluasan rezeki dan juga akan diberikan keberkahan umurnya. Makanya tadi dikatakan juga di kuburan, dia termasuk yang membela kita di kuburan ya, silaturahim itu. Kata Nabi SAW, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Siapa yang senang atau ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dipanjangkan keberkahan umurnya. Karena kalau sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz umur kita 70, dia nggak akan berubah. Lalu apa yang dimaksud dengan dipanjangkan umur? Maksudnya keberkahan. Jadi kalau A sama B, si A suka silaturahim, si B tidak suka, misal dua-duanya sampai umur 70 tahun, kita akan temukan si A yang suka silaturahim sudah melakukan banyak kebaikan. Sudah bangun masjid, sudah ini, sudah segala macam, karena keberkahan.
Keberkahan umur maksudnya. Jadi barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, kemudian dipanjangkan keberkahan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyassir rahimah." Barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan diakhirkan usianya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Ya. Ibnu Hibban menukil riwayat tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam kitab Sahihnya dengan memberi judul keterangan tentang baiknya kehidupan dan banyaknya berkah dan dalam rezeki bagi orang yang melanjutkan silaturahim. Ya. Tentu dalil-dalil berhubungan dengan masalah ini sangat banyak ya, Bapak Ibu sekalian. Di antaranya juga hadis Nabi SAW, dan ini supaya kita mudah silaturahim, kita dianjurkan menelusuri jalur nasab. Jalur nasab ya. Jadi ibu usahakan sekarang ini kalau masih punya orang tua yang hidup, tanya, "Bu, maaf Bu," atau tanya, "Ayah, maaf, siapa nama ayahnya ayah?" Atau kakeknya ayah, kalau dia masih ingat. Misal nama ibu Aisyah, ini contoh, maaf kalau namanya sama, nama ayahnya Ahmad misalnya. Dan kita tidak tahu nih, ayahnya Ahmad siapa? Ayahnya ayah kita, kakek kita. Kita tanya, ini ayah ini bernama Ahmad, nama ayahnya ayah siapa? Misalnya dia katakan Yusuf, kita tulis tuh, Yusuf. Tanya ayah kita si Ahmad ini, masih tahu nggak nama kakeknya? Oh tahu, misalnya namanya Musa, contoh saya. Kita tulis Musa, di bawahnya Yusuf, di bawahnya Ahmad, baru nama kita. Nah gitu ya, maksimal kita bisa. Itu juga dari jalur ibu, sama. Itu memang ada perintah Nabi SAW. Karena jangan sampai ibu dulu di kajian begini ternyata sepupu. Ya, itu lebih berhak ibu silaturahim dengan dia dibandingkan umumnya muslimin, kan gitu. Nah itu penting ya. Saya masih ingat dulu saya waktu masih tinggal di Makassar, saya sering datang ke Jakarta. Ada sahabat dekat saya, beliau kebetulan anggota MUI, hafizahullah, saya nggak usah sebutin namanya beliau, tapi saya kebetulan Allah takdirkan ada turunan Arabnya, campuran dengan orang Bugis waktu di Sulawesi Selatan, karena nenek kami juga ada orang sana, dan beliau ini turunan Chinese, tapi juga warga negara Indonesia juga, gitu kan. Kami sudah lama bersahabat, lama sekali gitu, bertahun-tahun dan sangat dekat. Memang kami sudah niat untuk saling mencintai karena Allah, laki-laki sama laki-laki tentunya ya. Ini ukhuwah Islamiyah. Satu waktu saya lagi nginap di rumah beliau, disuruh nginap, habis sarapan, makan nasi goreng, terus duduk, ngobrol-ngobrol, terus dia ngomong, "Saya juga punya kakek ada turunan Arab." Terus dia sebutin namanya, ternyata itu kakek saya juga gitu. Jadi belum tentu kita beda, ini Arab, ini Cina, terus belum tentu punya kerabat, bisa saja punya kerabat, ternyata kakek kami itu nikah sama nenek beliau gitu. Nah, itu contohnya. Nah perlunya telusuri jalur nasab itu di situ. Ya. Perhatikan hadisnya. Kata Nabi SAW, "Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum, fa inna silatul rahmi mahabbatun fil ahl, masyarratun fil mal, munsa'atun fil umur." Belajarlah tentang nasab-nasab kalian, sehingga kalian bisa menyambung silaturahim. Karena kita tahu, oh ternyata dulu kakek saya ini nikah sama si fulana, punya anak gini-gini. Karena saya pernah ketemu sepupu saya di Amerika. Ada sepupu saya di Australia. Ternyata mereka gitu, safar-safar, mungkin orangnya safar, terus turun-temurun di sana. Ini kita ketemu juga. Jadi perlu menyusuri itu. Ini Nabi SAW yang bilang ya, belajarlah nasab-nasab kalian sehingga kalian bisa menyambung silaturahim. Karena sesungguhnya silaturahim adalah sebab adanya kecintaan di antara keluarga. Kemudian sebab juga banyaknya harta dan bertambahnya keberkahan usia. Keberkahan usia. Nah ini di antara hadis. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Tabarani, dan itu hadis ini semua disahihkan oleh para ulama, "Man sarrahu," kata Nabi SAW, "Man sarrahu ayumadda lahu fi umrihi wa yuwassa alaihi fi rizqi wa yudfa anhu mitatas su' falyattaqillaha wal yassir rahimah." Ini ada tambahan keutamaannya. Terjemahnya, barang siapa yang ingin dipanjangkan keberkahan umurnya, dari sudah kita katakan dipanjangkan umurnya, maksudnya keberkahannya, dan diluaskan rezekinya. Semua orang mau menjadi orang kaya, ini dikatakan diluaskan rezekinya. Serta ini tambahannya, dihindarkan dari kematian buruk, su'ul khatimah. Dihindarkan dari itu, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah, selalu patuh pada Allah, yang Allah perintahkan wajib atau sunnah dikerjakan, yang Allah larang haram dan makruh ditinggalkan, dan juga menyambung silaturahimnya. Nah ini semua manfaatnya luar biasa ya. Dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, "Man ittaqa rabbah wa wassala rahimah, unsi'a lahu fi umri, wa thurriya maluhu, wa ahabbahu ahluhu." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maksudnya dia selalu patuh pada Allah, yang Allah bolehkan dia nikmati, yang Allah larang dia tinggalkan, dan juga menyambung silaturahimnya. Niscaya Allah akan panjangkan umurnya
diluaskan rezekinya, dan dicintai oleh keluarganya. Nah ini semua termasuk keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Begitu juga disebutkan tentang masalah, Ibnu Hibban menukil sebuah riwayat, masalah ancaman ya, kalau orang justru tidak silaturahim. Inna a'jalat ta'ati thawaban silaturahim, hatta inna ahla baitin la yakununa fajara. Fatanmu amwaluhum wa yakthuru adaduhum idza tawasalu. Ma min ahli baitin yatawasaluna fayahtajun. Artinya sungguhnya ketaatan yang paling disegerakan pahalanya, segera dapat manfaatnya di dunia dan di akhirat dapat pahala melimpah. Sesungguhnya ketaatan yang paling disegerakan pahalanya adalah silaturahim. Bahkan hingga satu keluarga yang ada ahli maksiatnya pun masih berbuat dosa, harta mereka bisa berkembang dan jumlah mereka bisa membanyak jika mereka saling bersilaturahim. Ini kata Nabi SAW, bukan perkataan saya, ya, hanya hadis Nabi. Dan tidaklah ada satu keluarga yang saling silaturahim kemudian mereka membutuhkan kekurangan. Maksudnya pasti mereka akan terpenuhi semua kebutuhannya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Sahihnya. Nah, sebaliknya orang-orang yang meninggalkan silaturahim justru banyak sekali ancamannya. Banyak ancamannya ya. Terlalu banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Dan Nabi SAW melarang, dalam ayat Al-Quran juga dilarang, dan ulama sepakat tentang masalah haramnya ya orang memutus silaturahim itu. Nah ini teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah ya amal yang kedua. Sekarang sebagai penutup, mudah-mudahan keburu ya, kita coba amal-amal yang lain. Karena di situ dikatakan wal ma'ruf, dan semua amal kebaikan. Tadi kita rincikan panjang lebar tentang dua hal itu karena disebutin namanya sedekah dan silaturahim. Kemudian setelah itu dikatakan wal ihsanu ilan nas, berbuat baik, semua kebaikan yang dikerjakan pada manusia. Nah, ini cukup banyak. Di antaranya ya, kalau ibu mau menambah kantong-kantong amalnya adalah jalankan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dan disahihkan oleh para ulama. Al-mu'minu, kata Nabi SAW, ya'lafu wa yu'laf, wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf, wa khairun nasi anfa'um linnas. Ini selain sedekah sama silaturahim, kita tambahkan semua jenis kebaikan semaksimal coba kita ingatkan. Di antaranya seorang mukmin itu adalah orang yang bisa diterima dan bisa menerima dan bisa diterima oleh orang. Maksudnya baik. Semua orang suka sama dia karena akhlaknya yang santun, karena ramah, karena dermawan. Itu sifat orang mukmin. Ini termasuk ihsan ya, perbuatan baik. Karena tetangga suka sama dia, kerabatnya suka sama dia. Ya, ibu, ya, saya tidak tahu kalau di antara satu ada bapak-bapak. Maaf di sini semua ibu-ibu soalnya saya tidak sebut dari bapak-bapak karena saya tidak tahu kehadiran ya. Jadi orang yang paling pantas untuk kita berbuat baik di sini, ya, bisa menerima dan diterima mulai dari pasangan kita. Ya. Kalau ibu di rumah atau ibu keluar rumah selalu suami merasa nyaman, nah itu berarti ibu orang baik. Ya. Sama laki-laki, kalau dia di rumah atau dia pergi, istrinya selalu merindukannya, itu berarti dia orang baik. Tolok ukur bermula dari pasangan hidup dulu. Tapi kalau ibu keluar rumah suaminya bilang alhamdulillah, apalagi kalau meninggal dunia dia bersyukur gitu kan. Karena selama ini selalu cerewet, banyak tuntutan, makanya berarti ibu tidak baik. Sama suami. Kalau keluar rumah, oh istrinya kayak merdeka, karena di rumah selalu marah-marah, tegang, tutur katanya kasar, matanya melotot, tangannya kasar. Ini semua tidak ada kebaikan. Makanya kata Nabi SAW, akmalu mu'minina iman ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum li ahli. Dan tolok ukur, jadi saya ulangi hadisnya ya, orang yang paling sempurna imannya, iman kepada Allah paling bagus, yang paling baik akhlaknya. Dan tolok ukur baik akhlak adalah yang paling baik dengan orang terdekatnya, keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya ini. Ini nomor satu nih. Jadi percuma di luar kalau kita terkenal dermawan, supel, ramah, tapi sama pasangan tidak, itu omong kosong tuh. Tapi orang kalau dalam rumahnya baik, pasti di luar dia akan baik. Pasti. Nah ini sifat orang mukmin termasuk amal yang kadang-kadang orang tidak sadari. Kita selalu baik, semua orang merindukan kehadiran kita, semua orang suka. Dan berapa banyak orang-orang mukmin seperti ini pada saat meninggal orang merasa kehilangan. Kadang-kadang ada orang menangis tidak tahu orang itu siapa sebenarnya, tapi mungkin pernah dibantu sama dia, ya pernah dia buat baik, hanya mungkin pernah memberikan makanan, orang sudah menilai kebaikan dia. Nah, ini salah satu sifatnya. Kata Nabi SAW, seorang mukmin adalah orang yang bisa menerima dan diterima oleh orang, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima, selalu milih-milih tidak semua orang yang dia kenal, dan tidak bisa diterima orang lain. Karena sifat kasarnya, sombongnya dan segala macam.
Dan sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW, orang mukmin yang paling banyak pahalanya, yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Semua orang dibantu, semua orang sama. Nabi Muhammad SAW itu kalau bertemu sama teman-temannya, ibu sekalian, itu sampai temannya kira dia orang yang paling dicintai. Saking baiknya Nabi. Dinukil kisah Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau karena setiap ketemu Nabi, Nabi selalu supel, selalu baik, selalu santun, sampai dia kira dia orang nomor satu. Satu waktu dia ingin berbangga depan para sahabat, dia bilang, ya Rasulullah, siapa orang yang paling anda cintai? Dia pikir Nabi akan sebut dia, karena Nabi sangat baik sama dia gitu kan. Maka Nabi bilang, Aisyah, disebutkan istri beliau, itu orang yang paling saya cintai. Lalu kata Amr bin As, bukan ya Rasulullah, bukan perempuan dari kalangan laki-laki. Kata Nabi SAW, ayahnya Aisyah, Abu Bakar. Lalu siapa lagi Rasulullah? Umar. Siapa lagi Rasulullah? Utsman. Terus disebut Amr bin As ini nomor 12 atau nomor 13. Ya. Tapi bayangkan bagaimana Nabi SAW bermuamalah. Sampai orang kira dia orang yang paling dimuliakan karena baiknya. Kita tidak beda-bedain, itu sifat orang mukmin. Semua orang sama kita muamalahin, semua orang sama. Ingat ya, targetnya bukan orang itu tapi Allah. Itu yang penting. Kapan kita targetnya Allah, kita tidak akan bedakan. Mau orang miskin, mau orang kaya, mau jelek, mau cantik, semua adalah target pahala saya. Nah seperti itu. Bayangkan kalau kayak saya isi pengajian yang hadir cuma boleh yang cantik sama gagah saja. Terbatas sekali pahalanya. Semua boleh hadir, silahkan. Semua boleh dengar. Kan begitu. Bayangkan kalau kita cuma pilih hanya orang kaya saja. Ya, sangat terbatas teman-temannya dan eksklusif, sombong, nggak mau ketemu sama orang. Semua harus kita teman. Orang miskin, orang kaya, selama dia muslim. Dari ini kita bisa dapat pahala, dari sini bisa kita dapat pahala. Semuanya baik. Nah itu contohnya. Termasuk juga dalam hadis Nabi SAW, tadi sempat singgung sedikit, tapi saya rasa perlu saya sebutkan kembali hadis ini. Riwayat Tabarani dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, ahabun nasi ila Allah Ta'ala anfa'um linnas. Manusia yang paling Allah cintai di sisinya adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain, suka memberikan manfaat pada orang lain. Wa ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala sururun tudkhilu ala muslim. Dan amal yang paling Allah cintai, maksudnya paling besar pahalanya, ya, paling banyak pahalanya, paling gampang, paling cepat membersihkan dosa, paling cepat menaikkan derajat di surga. Itu adalah kegembiraan yang engkau masukkan dalam hati seorang muslim. Buat orang gembira, hibur dia kalau lagi sedih, ya dukung kalau dia sedang, atau ucapkan selamat kalau memang dia dapat satu prestasi misalnya. Au takshifu anhu kurba, atau engkau menghilangkan kesusahan hidupnya. Au taqdi anhu daina, atau engkau melunasi utangnya. Au tatrudu anhu ju'a, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Lalu Nabi tutup hadisnya dengan perkataan mulia. Beliau mengatakan, wala an amshi ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni masjid al-Madinah syahra. Lalu kata Nabi SAW, aku memenuhi hajat satu saja saudaraku muslim. Cuma bilang, tolong temani saya ke sana, tolong tunjukin saya, tolong ajarin saya, misalnya kita penuhi satu saja. Kata Nabi SAW, dan aku memenuhi satu hajat saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada iktikaf sebulan di masjid ini. Beliau tunjuk masjid beliau, Masjid Nabawi. Iktikaf nanti Ramadan, kita tahu 10 terakhir Ramadan ada hukum iktikaf. Iktikaf itu artinya kita mengikat diri tidak keluar dari masjid, supaya sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya berjamaah, sholat-sholat sunnah semua dan zikir baca Quran di masjid. Pokoknya ikat diri di masjid untuk Allah 10 hari. Itu kan sunnahnya. Nabi SAW mengatakan memenuhi hajat satu orang muslim lebih aku cintai daripada iktikaf bukan 10 hari, sebulan di Masjid Nabawi. Itu luar biasa pahalanya. Ya, kadang-kadang kita sudah tahu keluarga hubungi, nggak mau jawab. Kadang-kadang ini lagi orangnya gitu-gitu masa. Nah ini semua dari waswas syaitan. Nah, ini diantaranya. Kemudian juga sama dengan contoh, ini sebagai contoh saja, menanam pohon, ya, penghijauan itu termasuk pahalanya besar banget, ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan dari hadis Jabir, hadis ini riwayat Muslim, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ummi Ma'bad ha'itan, faqala ya Ummu Ma'badin, man garaza hadha an-nakhla amuslimun am kafir? Faqalat bal muslim. Qala fala yagrizul muslimul garzan fala yagrizul muslimu garzan fayaqula minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah. Nabi SAW satu hari pernah masuk ke kebunnya Ummu Ma'bad. Ini seorang perempuan sahabat Nabi punya kebun, ya, banyak pohon-pohon kurmanya. Maka kata Nabi SAW untuk masuk ke kebunnya Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, siapa yang tanam pohon-pohon kurma ini? Muslimkah atau kafir? Kata Ummu Ma'bad, Muslim. Orang Muslim yang tanamin kebun saya ini dengan pohon kurma. Kata Nabi SAW, ketahuilah, tidaklah seorang Muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia, atau hewan, atau burung, kecuali itu akan menjadi sedekah untuknya sampai hari kiamat. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi kalau mangga berbuah bagi, jangan dibungkus.
Jangan dimarah-marahin orang gitu ya. Berbagi, jangan pelit. Ini kalau sudah 1 jam lebih kita ceramah tentang sedekah dan dermawan, tidak mau juga berbagi, ini luar biasa. Saya ingat betul, ada ini kejadian saya ingat mungkin kejadian 20 tahun lalu atau lebih. Awal saya balik dari Madinah tahun 98, seingat saya mungkin tahun 2000 atau 2001. Udah 20 tahunan lebih. Saya pernah ceramah di Ternate. Waktu itu saya diundang di Maluku, ke Ternate, dan saya tinggal di rumah ipar saya kebetulan. Jadi kakak beliau atau adik beliau nikah sama kakak saya. Karena itu kerabat, ada hubungan kerabat, saya dipanggil ke rumahnya, saya datang silaturahim. Dan tinggal di situ, suruh nginap situ, bukan di penginapan. Subhanallah, pulang ceramah malam, habis Isya, mungkin jam 9, setengah 10 malam, lagi ngobrol, tiba-tiba terdengar suara keras banget itu. Dia pakai seng, bukan pakai genteng gitu ya. Jadi terdengar jatuh kayak batu keras. Saya kaget, terus dia ketawa, dia senyum gitu. Saya tanya apa itu, karena suaranya keras banget. Dia bilang itu mangga saya jatuh. Masak jatuh. Sudah, saya tidak tanya lagi, cuma dia jelaskan itu orang sana bilang mangga madu. Kalau kita di Jakarta kan mana lagi ya, yang biasa ada kayak titik-titik madunya itu. Intinya, saya besok pagi habis sholat subuh, habis ceramah, saya datang habis duha, kemudian saya bilang, bisa nggak saya lihat pohon mangganya? Dia bilang boleh. Saya ke belakang, cuma ada 1 pohon, Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa pohon itu. Pohon itu pendek sekali, buahnya banyak, luar biasa buahnya. Saya belum pernah lihat pohon mangga sebanyak itu buahnya. Tidak tinggi ya, mungkin tingginya maksimal 3 meter lah pohon itu. Tapi buahnya itu kemana-mana. Ada yang di dalam sampai nyentuh tanah. Ya, saking lebatnya buah itu banyak banget. Dan buahnya itu ternyata ada yang masuk ke dalam pagar dia, ada yang keluar pagarnya. Saking banyaknya gitu. Terus dia bilang, buah ini alhamdulillah Ustadz berbuah sepanjang tahun. Tidak ada pohon mangga berbuah sepanjang tahun, kan setahun sekali. Dia bilang berbuah sepanjang tahun. Terus saya tanya, oh Masya Allah, dikasih bibit apa? Dia bilang enggak. Tapi dia ucapin kata-kata, dia bilang begini, cuman saya tidak pernah halangi siapapun yang mau ambil. Ini yang menjulang di luar ini orang datang ambil. Kadang-kadang ada pedagang ambil jualan. Dibiarin. Iya. Yang keluar itu menjulang, di luar pagarnya dibiarin ambil. Ada orang-orang susah ambil dijual di pasar. Ada yang ambil makan, tidak apa-apa, dihalalin sama dia semuanya. Karena itu sepanjang tahun berbuah. Nah itu diantaranya gitu kan. Dan tentu masih banyak yang lain ya. Seperti mengucapkan salam, menghidupkan salam di antara muslimin, menjenguk orang sakit ya. Itu semuanya bagian daripada amal-amal yang sangat melimpah pahalanya. Setiap kali ada kesempatan beramal, jangan pilih-pilih, apa yang di depan mata itu segera dieksekusi. Kerjakan gitu ya. Misalnya ada tiba-tiba yang mengajak kita untuk jenguk orang sakit. Udah kita jenguk orang sakit aja. Kata Nabi SAW, tidak ada yang menjenguk seorang muslim, tidak ada muslim menjenguk saudara muslim yang lain, kecuali Allah datangkan di saat dia jenguk di pagi hari, 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai sore. Ibu datang ke rumah sakit ini atau ke rumah kerabat yang lagi sakit atau teman yang lagi sakit, ibu datang nih. Baik ibu kenal, tidak kenal. Mungkin kalau tidak kenal ada yang tanya, ada yang ajak, ayo temani saya, ini hajatnya dia muslim ini, tolong saya mau lihat jenguk saudara saya yang sedang sakit. Kita temani dia, kita ingin jenguk juga. Maka kalau kita pagi itu misalnya jenguk, anggaplah 10 menit, 15 menit kita sudah pulang. Pagi hari misalnya, di pagi hari itu Allah datangkan 70.000 malaikat mendoakan kita. 70.000 ya, satu malaikat aja sudah cukup diterima doanya. 70 mendoakan kita sampai sore, non-stop didoakan kebaikan. Kalau kita jenguk orang sakit sore, Allah datangkan lagi 70.000 malaikat mendoakan sampai pagi. Ini bisa kita dapatkan pahalanya setiap saat. Ada saja orang yang sakit, walaupun dia cuma flu bisa kita jenguk dia. Bawain pisang kayak, bawain apalah sirup, bawain hadiah apa. Sudah dapat pahala menggembirakan orang, dapat pahala jenguk orang sakit, ini luar biasa. Begitu juga dengan salam tadi saya bilang, jangan berhenti, ucapin salam lengkap. Assalamualaikum 10 pahala, warahmatullah 10 pahala, wabarakatuh 10 pahala. Jangan disingkat-singkat ASS, W apa ya. Lengkap tulis ya. Habis itu balas juga. Ini kadang-kadang orang kalau WA suka ringkas-ringkas, kadang-kadang tidak saling mengerti gitu. Ada teman saya, seorang doktor beliau. Waktu kami duduk para ustadz-ustadz gitu kan, lalu dia bilang, ada orang yang kirim sama saya semuanya serba ringkasan. Saya balas juga ringkasan sudah. Jadi nggak saling mengerti karena saya tidak bisa paham apa yang ditanya. Semuanya serba diringkas. Tulis lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa malas nulis? Ada dalam majelis Nabi SAW dulu, ada satu orang datang lalu dia bilang, Assalamualaikum. Itu aja ya. Apa artinya? Semoga keselamatan dunia akhirat buat kalian. Ya. Dia duduk di majelis. Nabi jawab. Setelah jawab, Nabi mengatakan, lahu asyarah. Orang ini dapat 10 pahala. Datang orang kedua, dia tambah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tadi Assalamualaikum, semoga keselamatan dunia akhirat untuk kalian. Warahmatullah, semoga rahmat. Rahmat itu karunia, rezeki. Semoga engkau selalu diberikan rezeki oleh Allah. Itu makna rahmatnya. Orang itu duduk, Nabi jawab. Nabi mengatakan, lahu ishrun. Orang ini dapat 20 pahala. Hanya dengan tambah warahmatullah. Jadi, Assalamualaikum 10, warahmatullah 10.
Datang orang ketiga, subhanallah, ucapin lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab, Nabi mengatakan, lahu thalathun. Orang yang dapat 30 pahala. Coba bayangkan Bu, Ibu selalu kalau WA suami atau siapa teman, selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sehari 10 kali kita WA-WAan, ya, misal, ya, 30 kali 10, 300 pahala. Orang kalau masuk ke kamar anak, ibu masuk ke rumah salam, ibu masuk kamar anak salam. Di Saudi ini hidup sekali ya. Kami kadang-kadang kalau datang ke teman-teman di sana, jadi saya tutup dengan ini. Saya kadang-kadang kalau datang ke teman-teman dulu di Madinah, di Saudi, kan rumah mereka itu disisipkan khusus untuk ruangan tamu laki-laki sama tamu perempuan. Jadi kita kalau masuk ke pintu rumahnya, itu dari seluruh laki-lakinya, silakan. Ruangan sini ada pintunya sendiri, di situ perempuan masuk ketemu sama keluarganya gitu. Nah kadang-kadang waktu kita masuk, kita salam, dijawab salam sama dia. Begitu kita disambut di ruang tamunya laki-laki, lalu kemudian ngobrol lah. Nah biasanya kalau istrinya udah siapin menu buat tamu, itu kalau bukan ada bel, ditekan bel dari dapur, itu nyala lampu di ruang tamunya. Suami udah tahu, tinggal masuk ke dalam, ambil, lalu buat tamunya gitu ya. Intinya dia kalau ambil makanan, dia kembali ke ruangan itu. Belum pernah saya temukan ada teman yang saya datangi rumahnya di Saudi itu, kemudian tidak salam lagi. Padahal kita baru kami ngobrol nih. Keluar, lalu salam begitu masuk. Jadi saking seringnya dihidupkan salam itu ya. Orang kalau naik lift salam, orang kalau naik bus salam. Di Saudi itu udah biasa. Ibu kalau penerbangan domestik pesawat, jangan kaget kalau ibu duduk di bisnis kelas di depan, itu selalu lewat hampir satu pesawat salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orang salam, karena orang yang berdiri salam pada orang yang duduk. Orang yang berkendaraan salam dengan orang yang jalan kaki, kan begitu adabnya ya. Maka ini termasuk dihidupkan teman-teman sekalian. Selalu salam. Jangan telepon langsung sampaikan hajatnya. Salam dulu. Kalau kita bilang semoga keselamatan dunia akhirat buat kamu, semoga rahmat juga Allah berikan padamu, semoga juga keberkahan hidup untukmu gitu ya. Lalu dijawab sama suami atau istri atau anak atau teman, semoga juga kamu selamat dunia akhirat, semoga rezeki melimpah padamu, semoga juga ya kamu dapat keberkahan. Ini luar biasa. Harusnya jangan disia-siakan, Allahu a'lam. Baik, ini mungkin kajian kita, semoga bisa diambil manfaat dari apa yang kita bahas hari ini. Kalau benar dari Allah, silakan ambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya, mohon dimaafkan, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.